Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang pribadi? Everything good? Feeling happy? Yeah. Yes, Vivi? Tentunya nggak terlalu pagi ya kampanye. Oke ya, we are ready to study. Let's pray. Let's pray. They are Indonesia, and this is the first time after we have holiday after it. Yes. Okay, I hope next the last time nanti di akhir ini kita bisa lagi dalam budayanya sama-sama gitu ya. Jadi ya sama-sama. Kita orang dari situ ya. Kita kelapa. Nanti kita masukin ke sini. Ya. Nah. Jadi biar rasa itu ya tidak sama, jadi biar rasa maksudnya jadi itu sudah kayak biar rasa saya kalau salah biar itu dari kesalahan seperti itu ya. Ada di sini bawa kuenya. Oh enggak ada. Ada. Wah, oke. Jadi bawa ada yang di. Oh di. Dan di bawa the farm space. Apa yang jauh kan yang itu di mana? Harusnya ada orang gitu apa-apa. Harusnya ada. Ya. Saya pikirnya ada bentuknya kan apa-apa. Saya kan bentuknya cuma apa. Oke. Nah, video on material kita
Dokter. Oke, nah di sini kita lihat dulu. Di sini kan ada beberapa kelas, fakultas sama kelas ya. Oke. Uniform, gloves, mask ya, no nurse ya. Terus ini ada aturan dan sebagainya ya, saya ya. Ada move, ada rhythm, ada musik, ada kostum. Ada science, creativity, terus ada di sini roads, bridge, ya, ada start buildings. Terus ini ada ground design, terus sky reports, itu kayak pencatatan ya, pencatatan ya, ada school, office.
Ada but, ada cupcake, dan ada fabric, ada clothes, ada repair, ada needle, scissors. Nah, maka dia adalah restoran, cafe, ya, lift, customer, smile, ada order, UMR. Oke, beda kan lagi dalam perempuan bebas. Orang sama, tapi tapi contoh saya apa? Ini kita bahasa apa? Oh, boleh. Kayaknya. Atau kita bahasa apa? Soalnya kadang kita nah ini shop, stand, counter, ada counter, money, arrange goods, ini sini barang-barang barang. Oke, satu lagi ada logo. Ini juga saya satu kesini bekerja di kantor, rapat, pergi, membuat rencana, menjual modal, menciptakan kesempatan. Tapi manajer juga bisa sih, ya CEO. Di sini ada rencana jadi CEO. Ada di sini ada CEO yang sebetulnya ada di masanya. Tulis sekarang. Saya kan bisa, aku bisa. Terus di sini ada bos, ada office, ada legal problems, clients, ada judge, kemudian kerja di pengadilan, industri klien. Oh ya, ya, bisa. Terus ini masih pilih. Pemakai jumlah terbentuk spesial, sanksi, tanda, keputusan, decision, mulai charge. Di sini ada spesialisnya, bagaimana? Terus di sini, I go to shop, prepare powder, scan item, calculate, take payment. Kasih, ya. Terus di sini, bank, customer, money, deposit, withdrawal, menarikan, menabung, uniform, protect my country, dangerous, apa ya, safe. Oke, aku bisa, sopir bisa sama, sopir aku bisa sama. Dia sama senang.
Ataupun hewan yang jumlah banyak,
bisa dewa. Nah, kalau orangnya tunggal nggak bisa pakai it, misalnya kalau nggak she ya he. Nah, jadi hati-hati ya, it just benda hewan. Kalau orangnya satu saja, dia bisa she, bisa he. Kalau banyak mereka bisa itu dalam surat kamu gitu kan. Oke, terus siapa saja selain kan kalau dalam kalimat itu kan pada dasarnya harus ada satu dan satu ya. Jadi ketika kita membahas yang namanya kata ini, maksudnya tidak jauh-jauh dari ada kata kerja yang mengikuti ya. Ada subjek, ada predikat, ada subjek alias pronounnya, ada kata kerja. Nah, ini sebentar juga ya. Tahu aja ya sekilas. Nah, terus ini sih jelas. Tidak selalu ketika dalam sebuah kalimat diawali dengan he or she, tidak selalu, jadi harus satu gambaran. Siapa lagi yang bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat selain yang memiliki she, yaitu non phrase, frase kata benda. Nah, jadi kalau kalian menemukan kata ini this, that, this sama those ya, nanti itu namanya bisa jadi subjek. Jadi dia bisa diletakkan posisinya seperti pronoun ya, atau kalau ini ada subjek, ada predikat. Subjek itu salah satunya pronoun itu. Nah, bisa katakan this, that, this, those. Nanti ini yang seperti ini belum baik. Nah, nanti kita akan bahas yang ini. Ketika misal di situ benda ini bendanya satu, this. Kalau bendanya satu tapi jauh itu that. Kalau bendanya ini lebih dari satu, nanti pakainya this ya. Kalau bendanya agak jauh, pakainya those. Nah, this, that, this sama those. Nah, nanti diikuti noun ya. Nanti tak akan kasih yang pronoun ya. Kalau this, kalau bendanya ada buku itu tunggal, maka bendanya harus ganti buku ini. Dan kelas itu. Tapi ketika sudah masuk ke jamak, itu jamak kalau bendanya harus untuk jamak. Itu istilah bahasa Inggris seperti tadi ada tunggal, jamak ataupun jamak. Tidak berisik kalau misalnya ini buku. Kalau dalam bahasa Indonesia buku tunggal atau jamak. Karena ini tidak akan berubah. Ini itu nggak berubah. Karena dalam bahasa Inggris bendanya tunggal jamak. Ini bentuknya berubah seperti itu ya. Buku ini dan kelas itu satu. Apel ini these apples. Jadi ini jamak, ikut jamak. Those children, those itu jamak, itu anak-anak itu bukan grandchildren tapi those children. Jadi diperhatikan ketika jamak bendanya jamak ini ikutkan untuk jamak. Ketika ini bukan jamak bendanya paling sama. Jadi tunggal jamak ataupun jamak. Terus ada yang namanya posesif pronoun. Nanti kita akan bahas ketika nanti diikuti kayak seperti ini. Ketika kita ini memakai pemilihan bukumu, misal bukunya, buku mereka misalkan. Nanti dia bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Misal seperti itu. Kita coba kasih. Ketika dalam sebuah kalimat tidak ada kata kerja, maka kalian gunakan verb yang berbentuk seperti ini. Bisa katakan seperti ini. Buku ini atau ini buku sebenarnya sama. Bisa
buku-buku ini. Buku ini bagus. Nah, dan saya bilang yang bisa jadi subjek atau yang bisa jadi subjek kan selain IBDCA bisa juga dia memberikan hasil dengan beberapa. Nah, buku ini bagus bahkan disku. Nah, di sini kalau kita lihat disku, di sini meskipun dia terdiri dari dua kata, dia bisa menjadi yang namanya subjek. Nah, misal buku ini bagus, this book good, nggak bisa. Kenapa? Nah, buku ini bagus. Di sini apakah ada kata-kata? Kalau secara Indonesia ya, buku ini, buku itu kan buku itu kan manual, di situ kata sifat, tapi kan di sini tidak ada kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris ini caranya, ketika ada subjek, entah itu bentuknya frase, tapi caranya itu dialektif. Maka kita ngikuti aja sendiri, kita ngikuti aja. Di sini kan tunggal, maka hukumnya dia harus tunggal, maka mengikuti itu. Nah, kalau buku-buku ini mahal, maka di sini textbooks. Nah, di sini buku ini mahal. Kita ambil dalam bahasa Inggris, kita fokus bahasa Inggris ketika ada subjek, entah dia dari frase atau identity, caranya harus ada form. Bentuknya apa? To be. Maka pakainya jadi kalau kita lihat di sini saja, di sini form seperti itu ya. Pokoknya nanti beberapa kali akan kita lakukan karena ini di sini penting ya. Kita nggak selalu kan pasti tidak juga dengan copy. Nah, nominal sentence itu seperti ini. Jadi katakanlah misal, ya ini hanya misal ya. Aku adalah, agak pakai adalah, aku seorang guru. I a teacher nggak bisa. Kenapa? Seorang guru nggak ada kata kerja. Di sini I a teacher nggak bisa. Kenapa? Karena I ini subjek. Ketika ada subjek ini caranya itu dengan formal kita suka. I itu pakainya apa? Misalnya maka itu adalah nominal sentence. Jadi seperti ini. Tapi bedanya ketika dia bentuknya verbal. Ketika dia bentuknya verbal, maka ketika ada verb dalam kalimat, maka ya sudah normal ada pakai verb 1, 2, 3, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Misal ini. Tadi kan nominal. Tapi coba misal aku. Nah, di sini nominal itu tidak ada kata
di belakang. Kita akan belajar ini, terus kita akan belajar ini juga kepemilikan. Misalnya bukunya buku mereka. Kita akan bahas itu bagaimana penulisannya, bagaimana penggunaannya. Apakah kapan saya menggunakan an, kapan saya menggunakan i, kapan kita menggunakan I. Nah, itu nanti adalah aturan. Kita sini. Pertama personal dulu ya, subjek. Ada yang namanya subjek pronoun itu yang kita bahas tadi I, we, they, she, dia pasti akan selalu diletakkan di belakang. Bukan enggak. Subjek pronoun posisinya akan selalu diletakkan di depan dan diletakkan sebelum kata kerja. Yang kan mesti I, we, they, she, nanti sebelum kata kerja. Maka fungsinya adalah sebagai subjek pronoun. Misal apa? Katakanlah I study English, you read a book, we do a test, they walk to school, for example ya. He drinks a coffee, she sings a song, for example ya, dan sebagainya. Pasti selalu diletakkan di paling depan sebelum kata kerja. Nah, I read it depan sendiri sebelum kata kerja. Nanti tinggal diikuti form dan sebagainya. I have breakfast, you play football, my brother reads, my sister drinks, for example, we go to the park, they study English, ya. Nah, the students sits on the chair, the teacher stands in front of the class dan sebagainya. Pasti letaknya di depan. Sama kayak bisa ada a student, ada happy, you are a student, pasti ada di sini, pasti akan selalu di depan. Nah, kalau misalnya bukan di first itu pronounnya apa? Demand. Kalau woman, she. Nah, the girl, she. The boy, he. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan soalnya nanti sini. Tinggal. Jadi di sini itu independen versi appropriate subject pronoun yang ada di buku masalah opsi. Oke, she 2, B 3, no A. Yang sebelumnya saya kunci lanang. Kenapa saya kunci lanang itu? Oke. Kalau kunci yang itu dia perempuan dan jangan apa masalah ya. My friends, Tiga.
Itu kan subjek kan berarti jelas ya tempatnya di mana tempat sebelum kata kerja. Kalau ini objek itu kan sesuatu yang dikenai ya, bisa dikirimkan subjek dan objek. Nah, objek itu pasti setelah dia tidak pernah, tapi posisi ya dia kita berikan posisi sebuah kata dia dikenai, jadi pasti diletakkan kata kerja. Misal kalau kita lihat di sini kan subjek ya, ini objek ketika A, subjeknya A, dia objeknya jadi ini yang pertama ini. You tetap you, he jadi he, she jadi tetap we jadi us. Ini sama ya, ini sama nanti jadi ya oke. Karena kalau ini posisinya selalu di depan, ini pasti di belakang. Kalau misalnya kita ada sebuah kalimat I love you, subjek predikat objek kita itu juga dari depan. Karena objek itu kan bisa I love you. Terus kita you love me. Kalau dicintai boleh. Misal I love you dan you love me. Tapi bisa seperti maksudnya itu maksud kalimat. Ya. I love you dan you love me. Aku sayang. You love I, Rachel. You love me. Karena setelah kamu itu objek, I love you, okay. You love me dan you love I. I miss you, you miss me. Misalnya, you miss I, Rachel. You give me, I give you. You love her, bukan you love she, enak you love she, atau you love me. Pastinya adanya you love her, atau you love him. Do you love him? Do you love me? Yes. Nah, jadi pasti kakak setelah nah di sini ya, dikasih apa itu? Di sini kan yang ngomong ada di mana? Aku nggak bisa dengan dia sama di sini itu sama. Mananya sama cuma lebih dalam dia karena bisa tahu sih lagu pakainya bisa dari sama-sama mengembangkan konteksnya beda. Ada dia musik lain karena dia musik tentang perasaan karena sesuatu yang lebih general. Nah lagu musik kita bisa pakai. Iya, hanya dia aku bisa ngerti kok. Aku bisa paham. Aku tidak general secara mudah. I love you, you love me, you help me, dan you help I. Nah, seperti itu ya. You watch me, you watch dan sebagainya. Ya, nah seperti itu. Kita coba soal. Nah, ini the way basic appropriate adjunct object pronoun. Ya, tadi pakai tadi yang ini, you, us. Ya, sudah kata kunci itu sudah ada sebelum ya, sesuaikan dengan objek. Ya, satu, me. Can you help me? Apa kata can you help I? Yes, you help me. Can you hear me? Dua, teriakan dan rambut. Pakai tiga, you. Imam you terus di sini kalau mi dan aku ya kata kalau mi
Oke, ini akhir sama dongnya. Satu, debu museum. The movie. Tiga, his friends. Lima, the music. My friends. Nah, my parents. Nah, tujuh, newspaper. His grandmother. John Goss. Kan pilihan John neneknya ya. Sembilan, Michael Six. Ponakan-ponakan sama terus kali bergame. Terus kita kesini ke pemilikan. Next adalah yang namanya posesif. Kalau namanya posesif kan kepemilikan. Karena rasa posesif rasa ingin memiliki ya. Ayo posesif, atau posesif di sini? Ini mas kalian. Berstudi mana di? Oke, next kita kesini. Posesif objektif itu adalah kepemilikan. Misal punya bukan punya buku punya buku mereka nah, jadi ketika subjeknya A maka dia berubah jadi my, ketika you jadi your ya, G itu jadi your, terus kalau B jadi his ya, she jadi her, F jadi X pakai S, W jadi our, D jadi their. Bagaimana kita memutuskan ini? Kalau tadi subjek pronoun selalu diletakkan di awal sebelum verb, subjek pronoun sebelum verb, objek pronoun setelah verb. Kalau posesif pronoun diletakkan sebelum noun. Ya, diletakkan sebelum noun. Maka kalau kita ingin menuliskan my book, buku, your book, his book, her book, our book, their book, dan sebagainya. Itu jarang dipakai. Untuk pemilikan jarang dipakai karena cuma kebetulan sama bisa ya. Bisa ekornya kucing itu pada sebelumnya. Nah, saya diletaknya seperti ini. Kalau tadi subjek objek pronoun dia murni sudah kalimat NS subjek, NF verb. Tapi kalau posesif objek dia itu masih subjek. Nah, kembali ke tadi konsep nominal. Jadi dia itu belum membentuk sebuah kalimat. Baru nanti kita ambil kalimat dulu. Sampai kita bahas lagi. Buku bareng. My books is you. Buku bareng. My books are you. Jadi, nah ini baru jadi kalimat. Kalau tadi proses terjadi itu posisinya dia kayak kalimat lucu. Soalnya belum ada. Buku baru yang lain tulis. Buku Inggris ya, yang lain tulis di buku baru. Kembali ke tadi konsep. My books karena di sini sama pakainya A, B, terus pakainya A. Karena di sini my book kenapa pakai S karena kata kalimat itu, maka dia pakai S. Jadi kalau subjeknya dia pakai S, subjeknya dia sama pakai A. Kembali misal my friend is kind, namanya Rehan, namanya dia lagi is bedanya kalau seperti perkenalan. My name is my mom, she seperti itu konsepnya kepemilikan adalah itu ya. Kita coba ini.
di sini. Dia letaknya itu benar ya, sebelum nada. Ini sini sesuai. Nah, mai, dua, yo, yang tiga, is ya, love this family. Kata kita lupa, ya, pagi, hours. Kita membawa ini ya, 5. Ci jadi ya. Terus kalau tanya, aku mesti ada aku dan kamu. 7. iPhone 9. 10. His. Unit object is ya. Backpack ya, bukan bapak ya. Bapak. Mas Bumbu 2. Yo, 3. Yang kan aku mau bilangnya his ya 7 his
Belongs itu punyanya. Kepemilikan belongs itu sama dengan dia memiliki, punya sama. Belongs itu. Belongs itu. C. Laptopnya punyanya si C. Laptopnya is punyanya maksudnya ya. Tiga. Yang memiliki dress yang cantik. The dress is hers. Nah, ini ya konsepnya apa? Yes, ya. Mereka punya apa itu? Misalnya si A. Kan kita sering ngomong. Ini dia sobat itu si A. Kan juga dengan kita bilang si A beda dengan si A kan beda. Formula apa yang harus kalian ingat. Terus 5 hours ya. Hours. 6 your is berapa? Anak dan saya awal 9 ini juga kayak saya bilang ini itu ya, saya jelasin langsung ke sini, langsung ke sini aja ya. Ini kalau gambar-gambar, ya ini kan kelihatan dari gambar ini singular ya. Kalau bendanya satu ke bis singular, bendanya dia itu dekat maksudnya di sini, dia itu di sana ya. Jadi kata-kata kalau bendanya satu dekat yang di sini, bendanya coba dekat dia this sama this. Terus kalau bendanya satu agak jauh di sono, that. Kalau bendanya banyak jauh di sono, those. Kuncinya di situ. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ketika ini itunya tunggal jamak, bendanya itu. Ketika ini itu tunggal, bendanya tunggal. Ketika ini itunya jamak, maka bendanya ikut jamak. Nah, this buku ini atau ini buku sama. Buku isi juga pakainya this buku. Terus ini sama kalau bukunya ini banyak, maka ininya itu jamak jadinya these books. Jamak ketemu jamak. Kalau bukunya satu di sana, that book. Tapi isinya sama. Kalau bukunya banyak di sana, maka kita pakainya those books. Jadi kuncinya di benda. Ketika benda berubah, maka ini benda benda jamak. Maka ini ikut jamak. Nah, kalau jadi kalimat kan kembali ke pola kita tadi sebenarnya ya. This book ini buku. Kalau buku ini bagus, kalau ini buku bagus, maka this book is good. Dari sudah bisa dikatakan. Kalau ini benda jamak, buku ini kalau atau ini buku these books. Kalau buku ini bagus ya maka ikut these books. Nah, kalau bendanya jamak, kalau bendanya tunggal is. Ini kata gantinya ini kata gantinya d. Balik lagi ke nominal tadi, baca artinya. Sama halnya kalau presiden, ya nanti kita soal seperti itu ya. Dan buku itu bagus maka dari itu. Nah, kalau itu bendanya jamak jauh those books itu buku atau buku-buku itu sama. Buku-buku itu bagus maka kita ikutin those books are. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Ini kalau berarti nggak masalah. Dan buku is expensive, those books are expensive. Kontrak dari apapun sama. Ya, prinsipnya. Jadi kalau fokus ke benda ya, tunggu ada pemanis ya. Kita kasih ajaran. 1 is 2 dan ya 3 dan 4 is ya 5 banyak this
Oke ya. Nah, tujuh, delapan, oke, 9, 10. Oh, apa yang berkabar itu gitu? Kita kasih pilihan aja juga biar nggak bingung ya. Nah, fokusnya apa kerja? Dan juga belajar. Ya. Oh, this, oke ya, this ya. Dua. This, bukan this. Bukan this itu udah kasih itu ini. This. Maksud this. Maksud apa ya? Ada suaranya. Tiga. This, oke, 4. This, oke, 5. This, satu, hanya satu kok, Mas. Oke, this, 7. This, 8, harus. This, oke, 9. This, oke, 10. Ini, benar. Red, oke, 2. Oh, sepeda. Red, 4. Oke, 5. Red, 6. 7. See you next week. Next